Halo K-Lovers, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, walau ada yang hatinya sakit karena ditolak cinta. K-Lovers pastinya sudah banyak tahu kejadian perang antara Rusia dengan Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina benar-benar menjadi perhatian dunia. Tak sedikit juga kampanye anti perang yang dilakukan. Aduh, emang sedih banget deh ngelihat dua negara yang tadinya akur jadi saling perang gini. Netizen Indonesia pun banyak berkomentar tentang perang tersebut. Waduh, emang jempolnya orang Indonesia mah cepet banget deh nanggepin isu-isu terkini. Mayoritas dari mereka mendukung invasi Rusia tersebut. Ternyata menurut pengamat hal ini ada faktornya loh K-Lovers. Lalu apa ya yang menjadi faktor tersebut? Yuk kita bahas yuk. Ketidaksukaan terhadap Amerika Serikat. Perdamaian. Aduh, ayo dong damai Rusia dan Ukraina. Aku setiap hari ngelihat berita itu jadi sedih tahu banyak orang yang ketakutan karena serangan tersebut. Bukankah dunia akan lebih indah jika bisa hidup saling berdampingan dengan damai, aman dan sentosa? Aku sih nggak dukung siapa-siapa di perang ini, pokoknya damai aja deh maunya. Tapi banyak loh netizen Indonesia yang mendukung invasi Rusia tersebut. Peneliti studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, Radityo Dharma Putra melakukan penelitian dan menemukan beberapa faktor kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, yang pertama ini adalah karena sejak dulu publik Indonesia banyak memiliki sikap politik anti Amerika Serikat atau anti Barat. Hal ini semakin besar ketika Amerika melakukan perang melawan terorisme. Loh, yang perang Rusia-Ukraina, kenapa Amerika ke bawah-bawah? Nah, jadi gini K-Lovers, Ukraina sendiri masuk ke dalam NATO, yang mana dalam organisasi itu ada Amerika Serikat di dalamnya. Negara yang tergabung ke dalam NATO akan saling membantu jika ada kesulitan. Amerika menjadi negara paling besar untuk membantu para anggotanya. Gimana? Udah nyambung kan ya? Makanya banyak netizen Indonesia yang pro ke Rusia karena dinilai Rusia bukan hanya melawan Ukraina, tetapi melawan Amerika Serikat juga. Memang politik itu sulit dimengerti ya K-Lovers, bahkan karena beda pandangan saja bisa saling berperang gini. Aduh, pokoknya semoga saja masalahnya cepat selesai dan tidak menimbulkan peperangan yang menyiksa banyak orang lagi ya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Menyukai sosok Vladimir Putin. Sosok pemimpin atau kepala pastinya merupakan panutan para warganya ya. Kepintarannya dan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan menjadi hal yang sangat penting karena di setiap keputusannya akan berdampak pada nasib semua warganya. Nah, kalau di Indonesia sekarang ada Bapak Presiden Joko Widodo nih K-Lovers yang menjabat, semoga sehat selalu ya Pak. Di Rusia sana ada Vladimir Putin, sosok pemimpin yang dikenal sangat tegas dan berani, mampu membius banyak orang di dunia ini. Tak sedikit juga warganet yang memuji Presiden Rusia ini. Nah, menurut Radityo Dharma Putra, peneliti studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, sosok Vladimir Putin juga mempengaruhi warganet Indonesia mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Romantisme di masa lalu, Indonesia juga memiliki Presiden Bapak Soekarno yang dikenal sangat berani dan bijaksana. Hal ini membuat warganet Indonesia seperti melihat image yang sama antara Putin dengan Bapak Soekarno. Kedua pemimpin ini memang sangat hebat dan mampu membangkitkan semangat para warganya sehingga berani dalam mengambil keputusan apapun.
Memang aku akui ya, Pak Putin ini salah satu kepala negara yang paling disegani oleh para warganya. Banyak sekali aksi dari dirinya yang membuktikan bahwa ia sangat melindungi warganya. Semoga Putin dan kepala negara Ukraina menemukan titik temu dan bisa mendamaikan kedua negara yang sedang berperang ini ya K-pop lovers. Amin. Sentimen agama yang ada di dalamnya. K-pop lovers pastinya tahu dong bahwa Indonesia mempunyai warga yang mayoritas beragama Islam. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan para warganet mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Sentimen agama menjadi dasarnya karena seperti memiliki keterkaitan saudara seiman. Hal tersebut juga disampaikan oleh Radityo Dharma Putra. Meskipun di masa lalu Uni Soviet pernah menyerang Afghanistan, Suriah, dan Chechnya, tetapi kini Rusia melalui diplomasi publik mampu mengubah pandangan dari musuh menjadi sahabat kaum muslim. Di Rusia, katanya Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Bangunan masjid didirikan di banyak tempat. Narasi yang berkembang di media sosial juga sangat menunjukkan bagaimana pedulinya Rusia terhadap warganya yang seorang muslim. Tentunya ini semakin menambah dukungan warganet kepada Rusia ya K-pop lovers. Namun harus disadari, kita tidak boleh menelan isu ataupun narasi tersebut secara mentah-mentah karena sangat rawan sekali, apalagi berbau agama dan kepercayaan ya K-pop lovers. Mau bagaimanapun juga perang akan merugikan kedua negara yang bertikai. Tidaklah layak kita mendukung salah satu dari negara tersebut, tetapi seharusnya kita membantu mendamaikan mereka agar perang tidak terjadi lagi.